Itulah kenapa interpretasi itu disebut proses memahami. Coba saya tanya, apa bedanya memahami dan mengetahui? Kalian tahu saya, tapi belum tentu memahami tentang saya. Itulah mengapa memahami itu lebih kompleks, lebih rumit daripada mengetahui. Mengetahui itu sesuatu yang pasti, karena saya melihat, saya tahu Anda. Ya, karena saya melihat, tahu Aini, karena saya melihat, oh Aini seperti ini. Devi seperti ini. Karena saya mengetahui. Tapi saya tak bisa memahami Aini dan Devi seutuhnya. Ya, begitu ya, itu tafsir itu. Proses memahami. Tafsir itu apa? Prosesnya. Artinya pemahaman terus berlapis dan terus berlanjut sampai kapan? Sampai tiada hentinya, sampai tiada ujungnya. Kalian belajar tentang Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, sampai mati pun kalian gak akan bisa menyelesaikan pemahaman kalian terhadap Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Maka wajar kenapa muncul tafsir baru, karena ulama tafsir mencoba memahami Al-Quran dari sisi yang berbeda. Makanya kalian tahu nggak itu apa namanya, mushaf ya? Mushaf Al-Quran itu kan logonya seperti ini. Di sini tulisan Al-Quran, gitu kan? Kenapa ini bulat ini? Bukan segitiga. Ya, segitiga kan identik dengan Dajjal, Ustaz. Iya, identik dengan Dajjal. Dajjal seperti ini ya. Matanya satu, nah ini matanya satu. Kenapa seperti ini ini? Coba, ini pernah merenungkan nggak? Kenapa mushaf Al-Quran? Kalau bulat itu tidak ada batas. Iya, tidak ada ujung. Mana ujungnya? Kalau ini ada ujungnya, ada ujungnya. Itulah Al-Quran. Tiada ujungnya. Jadi proses memahami Al-Quran itu tidak ada ujungnya, tidak ada hentinya. Jangan merasa memahami Al-Quran seutuhnya. Atau jangan merasa paling memahami Al-Quran. Karena bisa jadi apa yang kita ketahui tentang Al-Quran, ada orang lain yang lebih memahami dari apa yang kita pahami. Makanya ada namanya hermeneutik. Hermeneutik itu disebutnya apa? Seni apa? Nggak belajar hermeneutik? Udah. Ini apa hermeneutik itu? Apa? Mengkaji teksnya, orangnya. Hermeneutik sendiri itu apa? Seni memahami. Ya. Makanya tadi dikatakan memahami itu suatu yang kompleks, proses yang panjang, maka ada kaitannya dengan seni. Ya, seni itu butuh kreativitas, ya kan? Sama dengan memahami, butuh kreativitas, butuh pembaharuan. Dan memahami itu adalah proses yang indah sama dengan seni. Makanya disebut seni memahami. Karena proses seseorang memahami sesuatu itu adalah seharusnya menjadi proses yang indah dalam hidup ini, ya kan? Kan perjalanan hidup ini kita berusaha untuk memahami. Ya. Salsa misalkan. Ya, proses hidupnya itu kan berusaha untuk selalu memahami. Memahami apa? Ya apa saja. Harus saling memahami. Ya, harus saling memahami. Tidak hanya berhenti pada saling mengetahui, tetapi harus saling memahami. Begitu salsa ya. Ini ya. Nanti kalau ta'aruf sama seorang, jangan berhenti pada mengenal. Mengetahui, tahu. Itu masih luarnya itu. Yang penuh dengan kepalsuan. Topeng-topeng kepalsuan. Tapi harus memahami sampai ke akarnya. Ini ya. Gimana? Itulah menafsirkan Al-Quran. Sama dengan menafsirkan Al-Quran. Al-Quran itu kan berlapis-lapis ya. Maknanya berlapis. Ada berapa lapis makna? Ada berapa lapis makna? Ada ulama mengatakan ada 70 lapis makna. Ada yang mengatakan 300 lapis makna.
Jadi satu ayat itu mengandung lapisan makna sampai 300 makna. 300 makna. Tapi gak usah tanya lapisan ke 299 itu apa. Itu hanya menunjukkan bahwa ini gak akan selesai, pemahaman kita terhadap Al-Quran itu gak selesai. Lapisannya sangat banyak. Ya. Innalil Qur'ani dhukhrun wa batnun wa li batnihi batnun ila sab'ati abtun. Al-Quran memiliki lapisan luar dan lapisan dalam. Innalil Qur'ani dhukhrun wa batnun. Ayat tersebut berbicara tentang pengingkaran manusia dan kekufurannya terhadap nikmat Allah. Wa huwa, padahal itu wahal. Padahal dia talaqqa. Apa itu talaqqa? Talaki. Apa talaki? Menerima. Talaki itu menerima. Menerima ilmu langsung. Kalau ini talaqqa menerima apa? Fuyudhan ni'mati. Apa? Limpahan nikmat minhu dari Allah Jalla wa'ala. Jalla wa'ala siganya apa? Isim fi'il huruf Jalla wa'ala. Isim fi'il. Fi'il. Jalla artinya apa jalla? Ia maha agung. Jalla wa'ala. Ala juga fi'il. Ala ya'lu. Ala ya'muluwan. Apa artinya? Tinggi, luhur. Maha tinggi, maha luhur. Allah yang maha mulia dan Allah yang maha luhur. Walakinnahu. Tetapi dia la ya'rifu, tidak mengetahui lin ni'mati, tidak mengetahui nikmat haqqaha, tidak mengetahui hakikat nikmat. Jadi aslul kalimah, kalau kalau susunan kalimat sebenarnya itu la ya'rifu haqqan nikmah. La ya'rifu haqqan nikmah. Tidak mengetahui hakikat nikmat atau nikmat yang sebenarnya. Wala ya'rifu li rabbihi qadrahu. Dan tidak mengetahui li rabbihi terhadap Tuhannya qadrahu. Apa? Qadrahu di sini jadi apa? I'rabnya. Jadi maf'ul dari la ya'rifu qadrahu li rabbih. Asalnya ya. La ya'rifu qadra rabbih. Seperti itu. Tapi diakhirkan wala ya'rifu li rabbih qadrahu. Wala yashkuru 'alal fadli, dan tidak bersyukur al fadli atas keutamaan, wan ni'mati dan nikmat, wal karamah kemuliaan yang diberikan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini makna dari ini maksud dari ayat ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, magharraka. Apa yang telah memperdayakanmu bi rabbikal karim, dari Tuhanmu yang mulia. Allazi khalaqaka fasawwaka, menyempurnakanmu, fa'adalaka, kemudian menjadikanmu seimbang. Fi ayyi suratin, dalam bentuk ayyi. Fi, ada ayyi di situ. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apapun yang Tuhanmu kehendaki. Dari sini dulu ya. Jadi poin yang ketiga ini dari penjelasan As-Swabuni mengatakan bahwa ini berbicara tentang pengingkaran manusia dan kekufurannya terhadap nikmat yang Allah berikan. Padahal kata Allah, dia sudah menerima limpahan rahmat yang begitu besar dari Allah. Tetapi manusia tersebut, orang tersebut tidak mengetahui hakikat nikmat yang diberikan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya dia tidak beriman. Ya, wala yashkur 'alal fadli wal ni'mah wal karamah.
lalai. Gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu lalai? Tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Apa yang membuatmu lalai? Kan aku sudah berikan mata, kata Allah. Seakan-akan berbicara seperti itu. Kan aku sudah berikan mata, sudah berikan telinga untuk mendengar. Kenapa yang kau dengarkan hanya gosip tiap hari? Kenapa bukan ayat-ayat Allah? Aku sudah berikan mulut, aku sudah berikan lidah, mulut. Kenapa kau tidak gunakan dengan jalan yang baik, keberjalan yang baik? Misalnya. Kenapa digunakan untuk membicarakan keburukan orang? Nah, ini salah satu ayat ini berbicara itu ya. Berbicara itu. Jadi ini kan ditujukan untuk orang kafir khususnya kan. Orang kafir itu diberikan nikmat enggak sama Allah? Diberikan. Sama dengan orang Islam. Sama, nikmatnya sama ya kan?